Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Siap memuji Tuhan, siap bawa syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita membangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah yang baru yang boleh kami terima setiap pagi. Kami bersyukur untuk itu semua Bapak, dan pagi hari ini berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa.
Hanya Dia yang memberikan terang dalam hidup kita, amin saudara. Mari kita lebih bersukacita untuk kemuliaan namanya. Terangmu yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama kita naikkan. Terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama serukan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama naikkan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Sama-sama serukan. Mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Suara-suara kuat kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu, buat
sebab karya-Mu Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Biarlah cinta-Mu Tuhan terus memenuhi setiap hati kami. Dan api-Mu Tuhan terus menyala di dalam setiap hati kami Tuhan. Memimpin setiap langkah kami. Yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Tetesan
jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala. Inilah doa kami, Bapa. Bila cintamu Tuhan terus menyala di dalam hati kami, apimu Tuhan terus memenuhi setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan, membawa kami semakin dekat dan semakin dekat Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan kekudusan-Mu, dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap musim Tuhan, dalam hidup kami Kau selalu ada Tuhan, bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beri kekuatan, beri pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Setiap musim di hidupku, Engkau ada Itulah yang sangat berharga bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Syukur, syukur, syukur. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus pemberian-Mu. Pemberian di atas segala pemberian. Yang paling mahal di atas segala yang termahal. Tubuh dan darah-Mu bagi orang percaya. Kudus, kudus. Bapa, sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada kami hendak memperhatikan apa yang ditulis oleh hamba-hamba-Mu yang sudah mendahului kami, yang tertera di dalam kitab suci pemberian-Mu. Bapa, Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, jalan pikiran-Mu, dan bukan jalan pikiran kami sendiri. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu yang terbatas, yang kecil di hadapan-Mu, yang tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau urapi dengan wibawa dari tempat maha tinggi. Jemaat yang hadir ya Tuhan, yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau, Engkau beri urapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, selamat berjumpa di bulan yang kelima. Karena tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, karena Tuhan masih memberi kepercayaan kepada kita yang belum selesai, yaitu satu pengutusan, maka kita masih ada
sampai bulan Mei ini masih diberi kesehatan. Saudara, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ada satu tema yang Tuhan berikan kepada kita menjadi dasar sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu tema yang membuat saya merinding, saudara. Jadi ada sensasi sebenarnya, terus terang, bukan hanya di sektor roh, jiwa, tapi sampai menyeberang ke tubuh. Mari kita perhatikan dari kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang kedua ayat 29 dan seterusnya kita perhatikan. Sudah siap saudara hati kita? Ya. Saudara-saudara, aku berterus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi kuburan dari bapak Daud ini, di atas gerbangnya ditulis Gevur Daud. 3 huruf itu KWR, Gevur Daud. Kuburannya bapak Daud di Yerusalem. Nisannya miring, kemudian nisan yang miring biasanya orang-orang Yahudi Ortodoks menaruh kitab-kitab Mazmur Daud, ditaruh di permukaan yang miring, lalu mereka membaca secara berkala Mazmur-Mazmur Daud di batu nisannya itu, terus dipasangi lampu, ada kain ungu dan seterusnya. Saudara, bapak Daud ini adalah bayangan. Bapak Raja Daud ini adalah isyarat. Bapak Daud ini yang sudah almarhum adalah alat penunjuk atau alat anak panah, penunjuk, isyarat, bayangan dari raja di atas segala raja. Daud adalah raja secara dunia di Yerusalem, tetapi ada dimensi rohani di mana bapak Daud ini menjadi bayangan dari juru selamat kita, yaitu Raja Mesias. Dan bukan hanya hidupnya Raja Daud ini saja yang secara kemanusiaan pernah jatuh ke dalam dosa, dia bertobat, kemudian Tuhan memulihkan, tetapi cara pemulihannya juga sakit. Tetapi saudara, ada sisi lain di mana selain sisi manusianya yang lemah pernah jatuh ke dalam dosa dan bertobat, ada sisi lain yaitu kepercayaan. Tuhan kasih kepercayaan, orang ini dipercaya. Ada satu pengutusan yang Tuhan pasang pada Daud. Dia menjadi bayang-bayang, dia menjadi penunjuk, dia menjadi alat nubuat, menjadi anak panah atau menjadi alat untuk menuding, yaitu menuding kepada raja di atas segala raja. Dan itu meliputi perangkatnya, yaitu kuburannya Pak Daud ini. Ya. Nah, kita lihat di ayat yang berikut, pasal 2 ayat 30. Tetapi ia seorang nabi, jadi double tugasnya sebagai raja yang mengatur, mengelola, menggembalakan umat Israel, tetapi beliau juga punya sisi rohani seorang nabi. Tulisan-tulisannya adalah penuh dengan tulisan profetik, yaitu menyebut-nyebut tentang apa yang bakal terjadi sesudah beliau hidup itu. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, digenapi satu persatu. Itu bukti bahwa beliau adalah nabi. Kalau nabi palsu kan tidak begitu saudara, meramal atau apa, tapi tidak terjadi. Tapi kalau Raja Daud, beliau selain raja juga nabi. Karena ada tugas profetik, menyebut-nyebut tentang Mesias, menyebut-nyebut tentang jubah yang diundi lalu dibagi-bagi di antara prajurit. Ratusan tahun sebelumnya sudah beliau tulis tanpa beliau sendiri mengerti penggenapannya, tapi kita hidup di zaman sekarang sehingga nubuat mengenai jubahnya yang dibagi-bagi itu terjadi. Begitu juga mengenai tangan yang ditusuk paku, beliau sudah menuliskan itu. Tapi kemudian beliau meninggal, Bapak Daud ini saudara, tanpa mengerti bagaimana perwujudan atau realisasi dari tangan ditusuk paku itu. Tapi saudara dan saya hidup pada zaman sesudah itu digenapi. Ternyata terjadi di mana
anggota badan yang ditusuk paku itu terjadi pada diri Raja Mesias. Itulah Daud yang adalah selain raja, beliau juga nabi. Dalam Mazmur-Mazmurnya menuliskan tentang nubuat profetik. Ya, ia seorang nabi dan tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya bahwa ia akan mendudukkan seorang keturunan Daud di atas tahtanya. Jadi Daud diberitahu bahwa nanti keturunanmu secara dunia itu turun-temurun, anak cucu Daud, nanti akan ada raja yang super istimewa, duduk sebagai raja. Nah saudara, maka kemudian lagu Natal itu Kristus anak Daud itu digenapi, ya. Tanpa Bapak Daud ini sendiri mengerti siapa itu keturunannya, karena beliau keburu meninggal, saudara. Jadi kenabiannya itu terbukti. Kitab suci kita bukan kitab suci dongeng, bukan kitab suci cuma khayalan, bukan, tetapi digenapi satu persatu. Nah 2 minggu yang lalu kita juga sudah melihat bagaimana nubuat para nabi digenapi satu persatu mengenai Gaza, mengenai Lebanon, Tirus, apa yang terjadi mengenai panah-panah Elam di Iran digenapi satu persatu. Dan itu sudah diuraikan dan kemudian kita bahas di dalam I Care, betul? Ya. Ayat 11. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, terus diperinci. 40 itu gimana? Diperinci yaitu di Hebron memerintah 7 tahun. Jadi 40 itu kemudian diperinci 40 gimana? Yaitu di Hebron memerintah 7 tahun. Terus yang di merah-merah. Dan di Yerusalem tempat Daud bertata, ya, ia memerintah 33 tahun. Jadi 33 ditambah 7. Di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun. Bilangan di dalam Alkitab, angka dalam Alkitab lebih daripada sekedar itu untuk accounting, ya. Bukan saudara, lebih daripada itu. Tetapi angka-angka itu adalah angka-angka ilahi. 7 bilangan apa? Bilangan anugerah, bilangan kebaikan, bilangan kesembuhan, bilangan kemurahan, bilangan kemenangan, bilangan rahmat. 7, ya. Di Hebron memerintah 7 tahun, di sini kita dimaklumkan ini loh ada kebaikan Tuhan, ada anugerah. Itulah bilangan 7 Hebron. Dan Daud menjadi bayangan yang mengumumkan kisahnya mengenai pemerintahannya 7 tahun di Hebron itu menjadi satu maklumat kepada jemaat-jemaat pada masa kini bahwa melalui Daud kita dimaklumkan ada anugerah. Ada kebaikan Tuhan, angka 7. Nah kalau dari tradisi nenek moyang kami itu ada yang namanya tradisi mitoni. Hamil 7 bulan kemudian ada macam-macam, ya. Itu yang kemudian dipakai menjadi satu upacara. Tapi mereka kan enggak ngerti saudara. Dari nenek moyang kami itu enggak ngerti. Kenapa kok 7? Yang bisa menjawab siapa? Orang Kristen, ya, dan orang Yahudi. Karena 7 adalah anugerah. Naaman sakit kusta, kemudian dianjurkan bagaimana? Kamu masuk jegur ke dalam sungai Yordan sampai berapa? 7 kali. Begitu keluar kulitnya bersih tanpa kosmetik. Tidak usah operasi dikenceng-kencengkan, ya saudara. Ya. Kemudian kota Yeriko dikaruniakan kepada Israel harus dikelilingi hari ke-1 sampai hari ke-7 pada hari ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali lalu bersorak. Wah bersorak kemudian kota itu runtuh dikaruniakan kepada Israel. Bilangan 7 lagi. Petrus lalu konsultasi. Tuhan saya itu punya saudara bandelnya bukan main. Dia salah sudah saya maafkan. Salah lagi. Ya salah. Apakah saya harus mengampuni 7 kali? Artinya apa kalau diterjemahkan? Apa saya tidak cukup kalau bermurah hati memaafkan dia? Tuhan berkata jangan 7 kali tapi 70 kali 7 kali katanya. Ya dilipat gandakan yaitu pengampunan di atas segala pengampunan. Itu Hebron, Daud. Pada hari ini Tuhan sedang memaklumkan di bulan Iyar ini atau bulan Sif ini saudara. Bulan kedua Yahudi, bulan religius.
Tuhan sedang memaklumkan kepada seisi ruangan, lihat Allah pemurah melalui tahta Daud 7 tahun di Hebron. Terus belakangnya saudara, ya, dan di Yerusalem 33 tahun. Angka 3 juga angka sakral. Orang dibaptis tidak boleh menggunakan rumusan atau formula lain kecuali dibaptis dalam nama Bapa, terus Putra dan Roh Kudus. Melalui Rasul Yohanes memberi kesaksian, ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Rohnya. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Maka ketika Tuhan Yesus ditusuk, lambungnya keluar air dan darah, air, darah, dan roh. Saudara, 3 dan 3 ilahi dan ilahi identitas Tuhan. Jadi tahta Daud itu adalah tahta yang sebenarnya punya dimensi ilahi untuk menjadi bayangan yang menunjuk double, maka 3-nya double, 3. Ini raja ini orangnya ya manusia, tetapi saudara dia difungsikan, dia diutus untuk menjadi bayangan dari raja berikutnya, Raja Mesias yang punya identitas ilahi. 3. Ya, itu. 7 apa? Anugerah. 3 adalah identitas ilahi. Nah, ini yang kemudian kita lihat berikutnya. Ya, terus berikut. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan. Maka tulisan-tulisannya meskipun pada masa hidup dia tidak melihat, tetapi arah rohaninya itu diarahkan ke depan. Kepada hal penggenapan nubuat tentang jubah yang dibagi-bagi dengan undi, mengenai tangan yang dipaku saudara, ya itu menunjuk kepada hal ke depan. Tapi kalau kita di sini melihat ke belakang, tapi zamannya Daud melihat ke muka. Saudara, ya, nubuat yang menunjuk kepada tahta raja ilahi mesianik. Maka jangan saudara mau dipotong oleh iblis sehingga kemudian punya konsep, oh boleh jadi Kristen, oh boleh bergereja aktif. Tapi konsep dan prinsip saudara mengenai doktrin sudah dipotong, yaitu bahwa dia sebagai yang disalib saja buat engkau, tapi tahtanya sebagai raja disembunyikan, disensor oleh iblis. Orang Kristen banyak yang tidak mengakui, entah lupa, entah mengabaikan saudara. Sehingga rasa hormatnya tidak ada. Jangkar-jambar sembarangan, Yesus berikan itu, merintah segala haknya apa. Yesus berikan ini itu. Ngode-ngode, jangkar-jangkar, lupa menunjuk dan lupa menyapa Tuhan Yesus. Dan perintah-perintah lalu deretan minta ini memangnya beliau siapa? Ya. Sehingga orang Kristen banyak yang sembarangan. Saudara lupa bahwa beliau raja. Beliau raja. Kita harus tersungkur di kamar di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, tersungkur, sujud, sembah, katakan husana, husana, engkau raja di atas segala raja, maha kudus, ilahi. Angka berapa? 3. Engkau sumber anugerah. Angka berapa? 7. Itu rumus. Orang Kristen harus tahu berapa lama saudara bergereja di tempat ini, jangan sampai tidak kenal. Ya, rumus. Raja ilahi mesianik. Raja ilahi surgawi. Terus berikut lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31 dan menyatakan tentang kebangkitan Mesias. Beliau bukan hanya sebagai yang berkorban, tetapi berkorban selesai bangkit. Nah kalau pujaannya orang lain ya di kuburan terus sampai kapan-kapan ya terus di situ. Tapi kalau juru selamat kita itu kita yakin, kita percaya, ada jaminan. Buktinya apa? Beliau ilahi, sesudah mati beliau bangkit, yang membuktikan beliau memang Mesias. Yang memegang jabatan nabi di atas segala nabi atau nabi terakhir beliau. Imam di atas segala imam, yaitu imam besar, lalu King of Kings, yaitu raja di atas segala raja. Saya senang lagunya Hillsong apa? Your Majesty. Pemujaan terus diulang-ulang sampai saudara connect with him ya. Mesias, dia yang tak ditinggalkan. Nah, di sini saudara, kita ditunjukkan kepada satu simpul
yang tidak boleh terabaikan. Apa buktinya selain bangkit sesudah kematian, sementara juru selamat yang lain tidak bangun-bangun, ya saudara. Beliau yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan janjinya, runtuhkan bait Allah ini, maka pada hari yang ketiga akan kubangun kembali, lalu digenapi dengan bangkit, peristiwa Paskah. Ini kalender di mana ada kalender gereja ini sesudah Paskah kebangkitan dan peringatan yang akan datang tanggal 14 Mei, yaitu kenaikannya ke surga, saudara. Selain bangkit, yaitu apa? Bawah yang merah-merah itu. Saya beri merah supaya diekspos bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Jadi bukan terbujur terus dibelit oleh kain kafan dan berbau rempah-rempah. Bukan hanya di situ, tetapi apa? Dagingnya tidak binasa. Ini yang seringkali orang Kristen abaikan, apa lah selama meninggal itu apa sempat menjadi busuk ya seperti orang lain. Loh, itu kan Lazarus. Karena kan 3 orang bersaudara itu, Maria, Marta punya saudara namanya Lazarus. Lazarus kan sakit, terus meninggal ya. Tuhan Yesus sengaja dia tidak tergesa-gesa untuk berkunjung. Itu orang yang kau kasih sakit, dia malah beliau diem saja sampai orangnya meninggal. Begitu sampai ke desa Betania, saudara perempuannya berkata, Tuhan sudah bau itu karena sudah 4 hari. Loh, kok enggak segera datang ya? 4 hari bau, mau diapakan Tuhan, kan gitu saudara perempuannya ya. Tapi oleh kuasa Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kemudian batunya dibuka terus dipanggil, Lazarus keluar ya, lalu hidup. Kenapa kok bisa hidup? Karena yang memerintah adalah Tuhan, firman-Nya adalah firman sabdo dadi bahasa Jawanya. Ya bersabda maka jadilah seperti yang difirmankan. Tapi kan saudaranya bilang apa? Sudah bau, saudara, 4 hari. Nah kalau di sini jangan disamakan, Tuhan Yesus memakai tubuh insani menyandang kemanusiaan, kemanusiaannya bisa haus seperti orang lain, baik. Lapar, betul, beliau berpuasa, beliau bisa merasakan gentar emosi karena teror menjelang penyaliban, keluar pembuluh darahnya mungkin pecah ya, sehingga kemudian keringat bercampur darah. Kengerian juga seperti orang lain, tapi ketika mati saudara jangan disamakan dengan orang lain. Tubuhnya, dagingnya, fisiknya tidak binasa, itu artinya tidak sampai berbau baru bangkit, bukan ya. Jadi beda sama Lazarus sempat berbau. Berarti bakteri pengurai itu sudah datang terus menguraikan. Bakteri pengurai itu kan tugasnya mengubah itu bangkai menjadi tanah, ya kan, kembali jadi tanah. Kalau Tuhan Yesus kita tidak, fisiknya itu tidak binasa, artinya tidak sampai kepada pembusukan. Saudara, di hadapan kita ya ini ada makanan dan minuman yang menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus, tubuh suci. Orang Kristen jangan hanya ngertinya roh Tuhan Yesus roh saja. Tapi lalu disensor iblis pelan-pelan, orang Kristen tidak sadar mengabaikan Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai daging darah. Dan Alkitab berkata tubuhnya tidak sampai bau loh, dagingnya tidak binasa kata Alkitab. Ini yang sering diabaikan di gereja-gereja di sini, tidak boleh kalau diabaikan. Tuhan Yesus memang roh zaman sebelum ada Maria, Ibu Maria, beliau sudah ada zaman sebelum penciptaan sebagai Allah. Tapi waktu menjadi tubuhnya ini kita harus perhatikan karena Alkitab memberitakan tidak sampai ada pembusukan. Lihat berikut ya. Nah itu waktu jenazah diturunkan. Kan disalibkan siang hari, siang pagi hampir siang hari Jumat. Kemudian sore hari ada kegelapan. Beliau meninggal mendahului 2 orang yang ada di kiri dan di kanan, betul. Terus ada orang yang memberanikan diri menghadap Pontius Pilatus, bahasa Jawanya apa? Sowan. Datang kepada Pontius Pilatus. Baginda kami minta itu jenazahnya karena kami murid-muridnya mau menghormati. Apalagi besok itu hari Sabat, habis Jumat kan Sabat, Sabtu. Tidak boleh kalau nanti ada pergerakan atau
pekerjaan-pekerjaan aktivitas, maka sore hari Jumat itu pula sebelum Sabat jenazah diturunkan supaya Sabtunya itu tidak ada yang beraktivitas. Karena hukum Sabat tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan sampai berlelah-lelah, terus diturunkan saudara, ya. Bisa bayangkan enggak ya kalau kita di situ? Kalau karena cinta, terus yang dicintai penuh dengan dagingnya sobek, enggak karu-karuan. Kitab Yesaya itu memberikan deskripsi yang dramatis banget, tapi bukan dramatisasi puisi, yaitu orang tidak mengenali lagi dia. Waduh ya, tidak mengenali dia itu apa? Mungkin sini penuh darah, apalagi belakangnya itu kan ya jebret-jebret pakai cambuk. Itu cambuk lah, beberapa diantaranya yang duri nancep tarik kan jebol semua kulit. Nah, yang menurunkan pasti yang paling depan adalah orang-orang yang mengasihi. Ada ibunya, ada Maria-Maria yang lain, kemudian yang paling dekat sama dia eselon tengah siapa? Yohanes. Yang pernah Tuhan bilang, ya ini untuk gantinya. Putramu disalibkan ya, Yohanes jadi anakmu kalau gitu. Omongannya kepada Ibu Maria, lalu Maria menjadi ibunya Yohanes. Nah itu diturunkan ya, remuk-remukan enggak karu-karuan. Karena apa? Cinta sama kita. Neraka dibawa ke situ. Supaya kita jangan dibawa ke neraka. Maka neraka diduniakan, ditimpakan kepada tubuh, darah Yesus. Kulit remuk. Sujudnya enggak karu-karuan itu ya. Itu Mel Gibson bikin film itu ya pasti terbatas lah karena rasa hormatnya masih pakai pakaian penutup kemaluan, tapi aslinya kan orang disalib enggak pakai apa-apa karena dipermalukan juga bukan hanya secara fisik penyerangan tetapi juga penindasan secara psikologis. Jadi dihancurkan luar dalam begitu. Dan itu pun di luar tembok Yerusalem karena Yerusalem artinya orang-orang yang masih diakui jadi wong, orang di Yerusalem. Itu di luar tembok Yerusalem bukan orang, pokoknya bahasa Jawanya campuran londo apa wis ora direken jadi orang. Makanya itu ada di luar. Terus berikut saudara. Itu fisik loh sudah hancur-hancuran. Lukas 23, setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kita sudah tidak ketahuan mau meniru itu bahannya apa, sukar untuk melacak. Tapi perhatikan saja saudara bahwa ini liturgi, liturgos agung. Tuhan sudah rancang bahwa orang-orang yang mengasihi dan menghormati ini digerakkan hatinya. Ini meskipun tubuh remuk-remukan dan beliau menyelamatkan kita secara rohani sampai kepada kekekalan, tapi menyeberang alatnya lewat tubuh, lewat fisik. Maka fisiknya meskipun remuk-remukan harus dihormati. Gitu ya saudara. Sehingga ada liturgi yang namanya merempah-rempahi itu. Ya bukan hanya orang Mesir tetapi juga sampai ke Israel. Bahan-bahannya apa? Kita jangan pedulikan itu sampai terperinci tetapi intinya saja. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat setelah sudah merempah-rempahi jenazah yang remuk-remukan, hancur-hancuran itu, saudara. Sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghormatan, liturgi yang memang sudah dirancang oleh Tuhan lewat tangan-tangan orang yang cinta sama Tuhan Yesus. Dan yang dirawat adalah tubuh yang sudah mati itu. Kemudian besoknya free, ya libur, semua di rumah. Jenazah itu pun sudah dirempah-rempahi, diam saja di situ selama hari Sabat. Nah, lihatlah di situ. Perhatian kepada tubuh suci. Tubuh suci sudah dirancang, sudah didesain bukan untuk sampai pada pembusukan baru bangkit, tidak. Maka kemudian dari orang-orang yang mengasihi tubuh itu dihormati, dihargai, maka ada liturgi perempah-rempahan. Terus berikut lagi, ya saudara.
Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus lah, ternyata bukan hanya Yohanes, lalu Ibu Maria, kemudian ada juga orang-orang yang lain, tapi juga ada orang Farisi. Orang Farisi terkenal sebagai orang ulama-ulama jahat pada masa Tuhan Yesus itu, bersama orang Saduki juga jahat, saudara. Tapi toh Tuhan berkuasa menggerakkan hati orang yang, Alkitab mencatat ada 2 orang Farisi yang akhirnya menjadi murid Tuhan dan melayani. Satu adalah Saulus jadi Paulus, satunya adalah Nikodemus. Nikodemus berperan waktu malam-malam dia berguru. Hatinya tergerak. Itu berisiko datang ke situ karena akan dianggap sebagai pengkhianat oleh kelompoknya, karena orang Farisi itu benci kepada Tuhan Yesus. Kenapa Nikodemus datang? Dia bahkan bawa ubur rampinya itu, aksesorisnya orang meninggal, saudara. Jadi waktu Natal sudah ada yang namanya aksesoris orang meninggal itu, tanpa si ibu tersinggung membawa emas, kemenyan dan mur. Tapi waktu meninggal, ya dia datang waktu malam kepada Yesus. Terus ayat berikut, ayo. Ia membawa campuran minyak mur, beberapa karung ya saudara, minyak gaharu. Itu semua ubur rampinya orang meninggal. Namanya apa? Pemulasaraan jenazah. Ya. Ingat, pikiran saudara arahkan kepada fisik. Hari ini bukan membahas tentang Roh Kudus dan tentang Roh Tuhan Yesus, tetapi kepada fisiknya, dagingnya. Dihargai, dipulasara. Nanti kalau keliru saya dikoreksi, ya dirawat begitu rupa, memakai alat-alat. Kira-kira 50 kati beratnya. Jadi dia tidak eman-eman membelanjakan itu karena rasa hormat, rasa cinta kepada Tuhan, padahal Farisi. Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Ya. Sasarannya apa? Jenazah yang remuk-remuk itu. Yang mana Tuhan sudah tentukan tidak sampai binasa atau tidak sampai mengalami pembusukan. Terus berikut lagi. Jadi dari rempah-rempah itu memang Tuhan mengutus orang-orang itu untuk menghambat pembusukan. Jangan sampai terjadi pembusukan seperti Lazarus, tapi dihambat pakai rempah-rempah. Ya, jadi tidak semuanya menggunakan mujizat, tapi juga ada cara yang sistem yang sifatnya chemical, biologis. Jadi tidak semuanya di sektor roh, tidak semuanya lewat mujizat, tetapi kenapa kok tidak lewat mujizat saja Tuhan awetkan, kok lewat orang-orang saudara? Ya memang rancangannya Tuhan seperti itu. Ada proses kimiawi yang Tuhan kendaki dan Tuhan perkenan untuk dipakai alat mengawetkan jenazah itu supaya jangan menjadi busuk. Sampai kepada tiba harinya beliau bangkit di hari Minggu pagi. Ya, terus lagi. Pembusukan dicegah. Ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dan mengutus orang-orang membawa rempah-rempah termasuk Nikodemus. Nanti kita makan perjamuan kudus menunjuk kepada apa saudara? Tubuhnya, fisik Tuhan Yesus. Terus berikut. Nah, iblis seneng enggak? Orang Kristen mengarahkan hati bukan hanya kepada Tuhan sebagai roh, Tuhan sebagai yang ilahi. Maka iblis juga pinter, oh ya terus saja beragama, terus saja bergereja. Tapi saya potong ya, kamu enggak usah peduli kepada Yesus sebagai daging. Gitu saudara, disensor. Itu namanya adalah ajaran teologi doketisme. Pada abad pertengahan sudah ada itu saudara. Orang terus saja melayani, rajin, orang terus saja beribadah. Tapi pikirannya, konsepnya, dan imannya, iman terpotong. Ngeroh saja ya. Dan tidak peduli kepada tubuh Kristus, daging Kristus, darah Yesus. Padahal murid-muridnya apa? Menghormati itu sampai dibalsem di itu. Nah, itulah tujuannya. Saudara ngerti arahnya ya ini khotbah ini saudara, arahnya ke situ. Perhatikan, bukan hanya Tuhan Yesus sebagai roh, tapi juga sebagai tubuhnya suci. Raga suci buat saudara dan saya. Maka iblis tidak suka mempergunakan, ada tokoh-tokohnya tidak saya sebut karena banyak. Itulah aliran doketisme termasuk yang Yunani itu saudara. Mereka mensensor, mereka menolak
Yesus hanya roh saja menolak bahwa Yesus insani. Apalagi pengorbanan dan daging dimatikan itu mereka menolak. Nah hati-hati nanti kalau doketisme mulai masuk lagi itu, kemudian sasarannya orang di Purwodadi gimana? Saudara sudah mendengar firman ini. Terus berikut. Tuhan yang adalah roh bekerja di sektor daging. Maka orang yang ngeroh kelihatannya saleh saudara, apa-apa rohani ya. Mungkin doanya juga kenceng. Tapi kemudian saudara tidak memperhatikan bahwa Tuhan itu menyeberang sampai ke sektor daging. Terbukti bahwa beliau korbankan dagingnya yang dicacah-cacah dan dirobek-robeknya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dibaca bersama-sama bersuara dengan saya. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Loh, jadi jangan saudara ngertinya antikristus cuma membakar-bakar gedung ibadah. Geruduk orang sama Pak RT lalu baru ibadah suruh bubar. Ya, bukan hanya membakar gedung gereja lalu disegel, bukan cuma itu. Tetapi silakan beribadah ya. Si antikrisnya yang nyuruh saudara. Doketisme dari mana? Apakah dari luar gereja? Oh, dari dalam gereja. Dari siapa? Ulama yaitu dari pendeta-pendeta yang disesatkan oleh si jahat. Malah dari dalam gereja loh saudara. Roh antikristus yaitu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai darah daging manusia. Itu ya. Terus lagi ikut. Roma pasal 8 ayat 3 perhatikan baik-baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Berapa daging diulang-ulang ayat 3. Itu lebih daripada gaya sastra. Tetapi mau menekankan menggarisbawahi supaya orang Kristen jangan mau disensor. Tuhan yang adalah roh, yang adalah ilahi dari kerajaan surga. Mengasihi kita yang masih berdarah daging sampai dia menjadi daging. Dan dagingnya itu suci, tidak pernah berbohong. Tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina. Maka caranya lahir bukan melalui perkawinan ada laki-lakinya tetapi Ibu Maria saja. Maka dari segi kromosomnya menyebabkan beliau tidak punya hawa nafsu. Bukan karena keinginan seorang laki-laki kata Yohanes pasal 1. Tapi tubuhnya dilahirkan seorang ibu, tapi bukan melalui seorang ayah. Tidak ada yang namanya nafsu seksual, tidak ada yang namanya godaan-godaan kedagingan khas laki-laki. Tubuhnya suci, tapi tubuh itu yang diremuk-remuk. Ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Taurat, karena semua orang tidak ada yang lulus tes, harus punya koneksi. Saudara bekerja, kok tidak diterima-terima lulus tesnya ini bisa semua nggarap, kok tidak diterima. Lah tidak punya koneksi, tidak punya relasi kok. Kerajaan surga gimana? Saudara nggarap tes, namanya Taurat. Jangan ini, jangan itu lakukan. Lulus tes tidak ada yang bisa masuk ke sana, harus relasi. Relasinya apakah Tuhan melalui roh? Roh menjadi yang roh memakai daging. Daging kudus, daging suci, tubuh suci. Hosana, 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 suci, sucilah Engkau. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Mari ibu-ibu yang bertugas saya undang untuk maju. Kudus, kudus tubuhmu, kudus darahmu, kudus diberikan untuk orang percaya. Layakan kami Tuhan untuk menerima apa yang sudah Engkau pesankan kepada murid-murid-Mu. Ketika Engkau berpesan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan kami mau taat melakukan apa yang sudah Engkau pesankan. Tubuhmu kudus, darahmu kudus.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus oh baik, Yesus kau sungguh baik. Yesus, Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sapa Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji, selalu pujimu, ku mau. Yang sudah memperoleh kami persilakan bangkit berdiri. Sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Kudus-kudus tubuhmu Tuhan, kudus-kudus tubuhmu yang diremukkan oleh karena kami. Kami yang berdosa, tetapi Engkau yang diremukkan oleh daging yang tidak bersalah, supaya kami jangan ke neraka. Engkau sudah berpesan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Sebagian dari orang banyak, kami ada di antaranya yang percaya dan mau menerima tubuhmu yang 2000 tahun yang lampau sudah diberikan kepada kami. Dan dalam alam roh kami memakan tubuhmu Tuhan. Mari saudara makan sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di malam Paskah Engkau bersabda, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekian banyak orang kami ada di situ. Kami ada di antaranya. Orang berdosa yang mau dicuci, yang mau dibasuh oleh kuasa darah-Mu. Minum sama-sama saudara dengan percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Taruh padanya, tadahkan tangan, berdoa, saudara mengucap syukur. Ucapkan syukur. Kami mengucap syukur, katakan syukur. Syukur, syukur kami
kami mengucap syukur. Katakan syukur, syukur. Hosana, katakan hosana, hosana. Hosana bagi Engkau Tuhan, hosana bagi kasih-Mu, hosana naik ke tahta-Mu yang kudus, hosana karena Engkau Allah yang ajaib, ajaib. Sikarala barala 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 ya masakarala barala ya barala 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 ya wasikala barala 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 ya. Hosana, hosana, kudus, 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 kudus. Sucilah kasih-Mu, sucilah tubuh-Mu Tuhan. Raga suci yang diberikan kepada kami, kami mengucap syukur, syukur. Oralabaya basakarabaya basikarabataralabaralabarala. Oralabaralabaya basikarabataralabatarala. Haleluya, haleluya, haleluya. Merasa cukup hanya menjadi pengagum, tidak cukup kami hanya menjadi penggemar, tidak hanya cukup kami cuma kenal dan dekat-dekat. Seperti kata firman-Mu, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku beroleh hidup yang kekal. Itu kami Tuhan, seperti orang memakan dan meminum, menerima Engkau masuk. Masuk, masuk, mari masuk. Mari saudara jangan tergesa-gesa, biarkan Dia yang bertahta masuk. Mari masuk dalam hati kami. Inilah bait-Mu yang kudus, bait-Mu, tempat semaya-Mu Tuhan, tempat Engkau bertahta. Saudara buka hati lebar-lebar biar Dia masuk bertahta. Bukan keakuan yang jadi raja, bukan ego kita yang jadi pengendali dan menjadi komandan, tapi Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Kepadanya kami mau mendengar Tuhan apa kata Engkau. Kalau pada masa-masa yang lalu tahun-tahun dihabiskan hanya karena mendengarkan si aku yang jadi raja, ampuni. Si aku sudah disalib bersama dengan Engkau di kayu salib. Dan Engkau yang menjadi raja atas hidup kami. Dengar-dengaran akan perkataan firman-Mu setiap hari. Mendengar bisikan Roh-Mu setiap hari. Setiap hari Engkau berfirman, Engkau menghibur, tapi ada saatnya Engkau juga marah. Engkau berhak menegur marah. Ada saatnya Engkau menasihati dengan lembut. Seperti ketika Engkau berkata-kata mengajar Maria yang duduk di bawah kaki. Tapi ada saatnya Engkau juga mencambuk, menunggang balikkan meja-meja pekerjaan dari orang Kristen. Karena liar, karena tidak memperhatikan akan rantai komando dari Tuhan. Engkau yang berhak silakan. Engkau proses hidup kami. Engkau yang menjadi komandan, Engkau yang memberi komando. Kudus, kudus, kudus. Tuhan, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan
hendak kami himpun. Seberapapun yang ada akan dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sapa Yesus. Yesus, Kau sungguh Baik Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji-Mu, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah jemaat-Mu, tebusan-Mu dari yang tua sampai dengan anak-anak. Tilik hati mereka Tuhan, tilik mereka kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan sakit mereka, sampai dengan kesedihan mereka. Dicurahkanlah segala berkat kekuatan, penyertaan, keperkasaan kepada jemaat ini di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami sampai dengan hari penghakiman, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati.